Baik sahabat Bawaslu, setelah kita menyaksikan kultum dari Bawaslu Kota Kediri, selanjutnya mari kita menuju kantor KPU Kota Kediri. Let's go! Baik sahabat Bawaslu, sekarang kita sudah berada di kantor KPU Kota Kediri. Di KPU Kota Kediri sendiri terdapat 1 ketua dan 4 anggota yang juga disebut dengan komisioner. Selanjutnya mari kita simak kultum dari KPU Kota Kediri. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pemilih. Perkenalkan, nama saya Pusporini Ndapalupi sebagai Komisioner KPU Kota Kediri yang membidangi Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan logistik pemilu. Apa sih logistik pemilu itu? Logistik pemilu yaitu perlengkapan untuk pemungutan suara pemilu DPR RI, DPRD, Provinsi, DPD Kabupaten Kota, DPD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jenis-jenis daripada logistik pemilu, ada kotak suara, ada bilik suara, ada alat coblos untuk surat suara, kemudian ada juga surat suara dan perlengkapan pendukung yang lainnya, termasuk formulir berita acara dan sertifikat berita acara. Kemudian salah satu keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu adalah adanya ketersediaan logistik pemilu. Berbicara terkait dengan logistik pemilu, tidak hanya mengelola logistik atau barang secara fisik, melainkan ada filosofi di dalam logistik pemilu, yaitu sebagai sarana yang mengkonversi hak konstitusional pemilih, di mana pemilih datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya dengan cara mencoblos surat suara. Nah, dari suara tadi akan dikonversi menjadi kursi. Dalam menjalankan pengelolaan logistik pemilu, KPU selalu bersinergi dengan Bawaslu di dalam hal pengadaan, mulai dari pengadaan sampai dengan pasca pemilu. Apa saja mekanisme pengelolaan logistik pemilu? Yang pertama terkait dengan perencanaan. Perencanaan di sini meliputi anggaran yang disediakan dan yang dibutuhkan, kemudian jumlah pemilih yang akan mengikuti pemilu, kemudian juga TPS-nya. Sejumlah berapa yang akan dibutuhkan. Kemudian di dalam perencanaan harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian negara atau tidak terjadi pemborosan keuangan negara. Kemudian tahapan yang kedua terkait dengan pengadaan. Proses pengadaan di KPU menggunakan sistem informasi yang disebut dengan SILOG atau sistem informasi logistik. Nah, di sini bagi pemenang perusahaan percetakan, misalnya untuk surat suara, di dalam memproduksi selalu di bawah pengawasan KPU dan Bawaslu. Jadi kita selalu menerapkan pengawasan terhadap proses produksinya. Setelah proses produksi selesai akan dikirimkan kepada KPU, nanti oleh KPU akan disortir kembali apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan. Kemudian kita lipat, kemudian kita setting, baru kita packing. Setelah itu baru kita masukkan di dalam gudang dan dipastikan bahwa gudang tadi aman dan tidak bocor. Berikutnya digunakan kegiatan yang berikutnya, yaitu pendistribusian logistik pemilu ke TPS. Dipastikan H-1 logistik di TPS sudah tersedia. Jadi pada saat pendistribusian kita selalu memperhatikan prinsip tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tujuan. Kemudian setelah digunakan di TPS untuk pemungutan suara, logistik pemilu dikembalikan ke KPU melalui kelurahan, kecamatan, kemudian masuk di KPU. Kemudian oleh KPU akan disimpan kembali dan dipergunakan sebagai bukti seandainya ada gugatan dari calon. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengelolaan logistik pemilu. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.